Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat-sehat selalu ya. Nah, di video kali ini kita masih akan membahas materi produk dan pelayanan dengan tujuan agar siswa dapat menganalisis dan melakukan rekomendasi produk dan pelayanan. Nah, kali ini kita akan membahas materi dari pokok bahasan ketiga, yaitu pengertian kualitas produk, faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas produk, tahap-tahap untuk mengelola kualitas produk, dan dimensi kualitas produk. Apa sih kualitas produk itu? Nah, kualitas produk itu merupakan keseluruhan ciri serta sifat barang yang berpengaruh pada kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan yang dinyatakan maupun yang tersirat. Nah, menurut para ahli juga, yaitu menurut Feigenbaum, kualitas produk merupakan keseluruhan gabungan karakteristik produk dari pemasaran, rekayasa, pembuatan, dan pemeliharaan yang menjadikan produk memenuhi harapan-harapan konsumen. Nah, apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas produk? Nah, faktor-faktor yang mempengaruhinya itu di sini ada 4. Nah, yang pertama itu yaitu proses pembuatan produk. Proses pembuatan produk dan perlengkapan serta pengaturan yang digunakan dalam proses juga sangat mempengaruhi dari kualitas produk tersebut. Nah, yang kedua ada aspek penjualan. Jika kualitas dari barang yang dihasilkan terlalu rendah, maka dapat menyebabkan berkurangnya penjualan. Sebaliknya, jika kualitas dari barang yang dihasilkan barang tersebut terlalu tinggi, maka menyebabkan harga jualnya juga semakin mahal, sehingga jumlah barang yang terjual pun juga sedikit karena kemampuan beli dari konsumen terbatas. Nah, yang ketiga ada perubahan permintaan konsumen. Konsumen atau pengguna sering menginginkan adanya perubahan-perubahan barang yang mereka pakai, baik berupa kuantitas maupun kualitas. Nah, yang terakhir di sini ada peranan inspeksi. Selain dapat mengawasi atau menjadi kualitas standar ditetapkan, juga berusaha untuk memperkecil biaya produksi. Nah, jadi peranan inspeksi itu juga berpengaruh terhadap kualitas produksi tersebut. Nah, di sini kita lihat, menurut Asauri, terdapat beberapa faktor mutu atau kualitas dari suatu produk, yaitu yang pertama ada fungsi suatu barang. Fungsi suatu barang diciptakan, hendaknya memperhatikan fungsi ini untuk apa barang tersebut diciptakan, jadi fungsi barang tersebut untuk apa bagi konsumen. Nah, lalu yang kedua ada wujud. Wujud luar suatu barang menjadi salah satu faktor penting yang sering digunakan oleh konsumen dalam menentukan kualitas atau mutu. Faktor wujud luar suatu barang tidak hanya dilihat dari suatu bentuk, tapi juga dari warna, kemasan, dan label produk tersebut. Nah, dan yang terakhir di sini ada biaya barang. Pada umumnya, biaya atau harga dari suatu produk akan dapat menentukan kualitas dari barang tersebut. Hal ini terlihat bahwa barang-barang yang mempunyai harga mahal dapat menunjukkan bahwa kualitas barang tersebut jauh lebih baik. Nah, contohnya itu di sini kayak produk smartphone misalnya Infinix dan Apple. Kalau Infinix itu kan harganya murah, jadi kualitasnya mungkin tidak bisa dibandingkan dengan harga produk-produk Apple yang harganya jauh lebih tinggi daripada produk Infinix tersebut. Seperti itu. Nah, lalu tahap-tahap untuk mengelola kualitas produk. Nah, di sini tahap-tahapnya juga terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama, ada perencanaan untuk kualitas. Perencanaan untuk kualitas meliputi 2 hal, yakni kinerja kualitas yang berkaitan dengan keistimewaan kerja suatu produk dan keandalan kualitas, serta kinerja kualitas yang berkaitan dengan konsistensi kualitas produk dari unit ke unit. Nah, yang kedua, mengorganisasi untuk kualitas. Produksi barang dan jasa yang berkualitas memerlukan suatu usaha dari seluruh bagian dalam organisasi. Nah, yang ketiga, pengarahan untuk kualitas. Pengarahan kualitas berarti para manajer harus memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan kualitas produk tersebut. Nah, dan yang terakhir ada pengendalian untuk kualitas. Dengan melakukan pengendalian atau monitor atas produk atau jasa, suatu perusahaan dapat mendeteksi adanya kesalahan, dapat segera melakukan koreksi. Nah, seperti itu. Yang terakhir ada dimensi kualitas produk. Nah, dimensi kualitas produk itu di sini sendiri ada terbagi lagi menjadi 8. Yang pertama ada kinerja. Kinerja atau performa itu berhubungan dengan performa dari suatu produk tersebut. Nah, yang kedua daya tahan. Daya tahan itu merupakan berapa lama atau umur suatu produk yang bersangkutan bertahan sebelum produk tersebut harus diganti dengan produk yang baru. Nah, yang ketiga kesesuaian dengan spesifikasi. Kesesuaian dengan spesifikasi merupakan sejauh mana karakteristik operasi dasar
dari sebuah produk memenuhi spesifikasi tertentu dari konsumen, atau tidak ditemukannya cacat pada sebuah produk. Yang keempat, ada fitur. Fitur itu merupakan fungsi-fungsi atau nilai tambah dari suatu produk tersebut yang menjadi daya nilai tarik bagi konsumen tersebut. Nah, yang kelima, ada reliabilitas. Reliabilitas merupakan probabilitas bahwa produk akan bekerja dengan memuaskan atau tidak dalam periode waktu tertentu. Semakin kecil kemungkinan terjadi kerusakan, maka produk tersebut juga dapat diandalkan oleh para konsumen. Nah, yang keenam, ada estetika. Estetika itu di sini berhubungan dengan bagaimana penampilan suatu produk yang diciptakan. Nah, yang ketujuh itu ada kesan kualitas. Kesan kualitas sering dikatakan merupakan hasil dari penggunaan pengukuran yang dilakukan secara tidak langsung karena terdapat kemungkinan bahwa konsumen tidak mengerti atau kekurangan informasi atas produk yang bersangkutan. Nah, kesan kualitas ini lebih kepada persepsi konsumen terhadap satu brand atau produk tersebut. Contohnya misalnya persepsi konsumen terhadap brand Xiaomi dan brand Apple kan beda. Orang-orang pasti nganggapnya brand Apple itu kan mewah, kualitas juga pasti bagus, seperti itu. Nah, yang kedelapan ada pelayanan yang ramah. Pelayanan yang ramah meliputi kecepatan dan kemudahan untuk direparasi, serta kompetensi dan keramah tamahan dari staf layanan produk tersebut. Nah, apabila kalian masih belum paham dengan video ini, kalian bisa mereview ulang video ini, atau juga kalian bisa mencari referensi dari sumber-sumber lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.